Pemirsa, Leo XIV, Paus Amerika pertama, dilantik secara resmi sebagai Paus ke-267 dalam misa khusus di lapangan Santo Petrus yang dihadiri para pemimpin dunia, bangsawan, dan ribuan umat Katolik. Paus Leo XIV resmi dilantik di Vatikan pada Minggu pagi waktu Vatikan. Ia resmi menjabat pemimpin ke-267 umat Katolik dunia. Bersamaan dengan prosesi para kardinal, Paus memasuki Basilika Santo Petrus menerima dua hadiah yang melambangkan kepausan. Hadiah pertama adalah Pallium dari wol domba yang melambangkan peran Paus sebagai seorang gembala dan disampirkan di bahunya sebelum misa dimulai. Yang kedua adalah cincin nelayan berhias stempel emas yang dinamai untuk menghormati Santo Petrus, seorang nelayan yang merupakan Paus pertama. Paus Leo XIV menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April. Paus Leo terpilih pada 8 Mei setelah konklav. Paus berusia 69 tahun ini merupakan orang Amerika pertama yang memimpin umat Katolik dunia. Pelantikan ini juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia, bangsawan, dan ribuan umat Katolik. Dan pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin diutus Presiden Prabowo Subianto menghadiri pelantikan Paus Leo di Vatikan. Selain Indonesia, pelantikan Paus Leo juga dihadiri perwakilan negara-negara lainnya. Dalam unggahan sosial media pribadinya, Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Caimin menghadiri pelantikan Paus Leo ke-14 di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Keberangkatan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Selain Indonesia, perwakilan hampir seluruh negara juga turut hadir dalam momen bersejarah inaugurasi Paus Leo XIV. Ya, kita semua lagi bersama-sama menjadi saksi sejarah penting bagi pelantikan Bapak Sri Paus yang ke-14, Pak Sri Paus Leo XIV. Hampir seluruh kepala negara atau yang mewakili, mulai dari Wakil Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri negara-negara terdekat, seluruh negara di dunia berkumpul. Kehadiran perwakilan Indonesia dalam pelantikan sebagai salah satu perwujudan hubungan kerjasama dengan Vatikan dalam menangani krisis kemanusiaan yang ada di dunia. Pelantikan Paus Leo XIV digelar di lapangan Santo Petrus Vatikan pada Minggu 18 Mei pukul 3 sore waktu Indonesia. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bangkok, Thailand dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn untuk melakukan pertemuan bilateral. Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Muang Royal Thai Air Force Base sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo Subianto disambut oleh sejumlah jajaran pemerintah Thailand dan Duta Besar RI Rahmat Budiman, serta Atase Pertahanan Bangkok, Kolonel CKA Faisal Rahmat Hutagalu. Selain itu, iring-iringan pasukan jajar kehormatan Thailand juga mengiringi perjalanan Presiden Prabowo Subianto menuju ke kendaraan untuk membawa rombongan kepresidenan ke hotel. Selama berada di Bangkok, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Raja Thailand
Maha Vajiralongkorn, dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Kunjungan Presiden Prabowo ke Bangkok untuk menguatkan hubungan strategis dan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang. Dan masih seputar monumen, pemirsa, sebelumnya warganet juga sempat dihebohkan dengan pembangunan sebuah patung ikonik di Wonosobo, Jawa Tengah. Selain mirip dengan aslinya, ongkos produksinya juga disebut jauh lebih murah dibanding dengan biaya membuat monumen di berbagai daerah lainnya. Usai viral di media sosial, patung biawak di Wonosobo, Jawa Tengah banyak dikunjungi wisatawan. Alasannya, patung ini dianggap begitu mirip dengan wujud biawak asli. Sejumlah pengunjung memanfaatkan keindahan patung ini untuk bersuah foto. Inisiatif pembangunan setinggi 7 meter dengan lebar 4 meter ini datang dari pemuda Karang Taruna Desa Kerasak dengan pengerjaan dipimpin langsung oleh seniman lokal bernama Arianto. Kalau saya pribadi ya saya anggap bagus ya secara detail, terus ukuran, apalagi saat malam hari. Malam itu bagian bawahnya ada lampu, jadi seperti hidup lah seperti itu. Tak seperti patung-patung ikonik di daerah lainnya yang pembangunannya mencapai miliaran rupiah, konon pembangunan patung biawak ini hanya menghabiskan 50 juta rupiah. Namun hasil dari patung ini begitu realistis, mengalahkan patung-patung lain yang menelan anggaran fantastis. Harga itu menurut saya sebuah pengabdian saja. Ini sujud syukur saya, pengabdian saya sebagai anak kepada ibu. Yang jelas, kehadiran patung biawak ini menjadi ikon baru bagi Kabupaten Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri penutupan pembekalan kepala daerah se-Indonesia pemenang Pilkada 2024. Penutupan digelar di Sekolah PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan Minggu siang. Megawati bersama seluruh kader PDIP yang hadir mengenakan seragam partai bernuansa merah hitam. Turut hadir sejumlah pejabat dan pengurus PDIP, diantaranya Prananda Prabowo, Ganjar Pranowo, Jarod Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Yasona Lauli, dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pembekalan digelar selama 3 hari sejak hari Jumat untuk menyelaraskan visi misi antara pemerintah pusat dan daerah. Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan tentu ini adalah bagian dari ikhtiar ideologis kita, ikhtiar teknokrasi kita untuk menyiapkan masa depan secara bersama-sama. Kita akan menyeragamkan barisan dalam konteks agenda bersama kita. Bapak Ibu menggenapi seluruh janji-janji politik, namun dalam koridor kepartean kita semua sekali lagi saling tolong-menolong, saling membantu, saling berbagi pengalaman, dan tentu saja hasil akhirnya adalah kemajuan di tempat Bapak Ibu sekalian. Sementara itu, pemirsa, kabar pengusungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum PSI semakin santer. Isu tersebut juga ditanggapi oleh PDI Perjuangan. Isu pengusungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum PSI semakin ramai. Penyebaran isu ini mengundang beragam komentar, termasuk dari beberapa elit politik. Salah satunya Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Jarod mempersilahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menentukan pilihannya, termasuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jarod juga menegaskan Jokowi sudah bukan lagi kader, sehingga PDIP tidak akan ikut campur terhadap keputusan politik Jokowi. Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan, kan sudah dipecat dari PDI Perjuangan ya, jadi silakan gitu ya. Menanggapi isu ini, Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat ketum PSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Jokowi juga berkelakar jika dirinya ikut mendaftar, jangan sampai dirinya kalah.
Ketua PSI, Pak. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang. Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Sebelumnya, nama Jokowi dan putranya Kaisang Pangarep santer dikabarkan masuk bursa calon Ketua Umum PSI. Diketahui, Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan.